Persaudaraan kasih atau perkasih adalah, saya menamakannya komunitas atau, mari kita tanyakan saja kepada orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Saya ingin mengundang kepada Bapak Syarif, pada Pak Yosef dan Bapak Loke Kosasih untuk berkenan bergabung dengan saya di atas sebentar. Kita akan berbincang dalam waktu yang singkat ini agar Anda juga mengenal apa itu persaudaraan kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Bapak Syarif Hadi Wijaya, Bapak Loke Kosasih dan Bapak Yosef Kuota Kusuma. Selamat malam. Pak Yosef, Pak Loke dan Pak Syarif. Ya, persaudaraan kasih. Saya sendiri nggak tahu apa itu persaudaraan kasih, tapi dari namanya ini sangat menarik dan saya percaya satu-satunya kekuatan yang membuat Anda bertahan seperti ini untuk melayani bukan uang, tapi kasih. Monggo dijelaskan Pak, persaudaraan kasih itu apa? Persaudaraan kasih ialah kumpulan dari kaum awam yang terdiri bermacam-macam golongan. Ya, ada pelajar, ada pengusaha, ada ibu-ibu rumah tangga, dan dari segala macam profesi. Ada pelajar, ada pengacara, ada akuntan, ada konsultan, ada dokter, dari segala macam bidang yang kami semua berkumpul bersama-sama mendampingi bakti luhur. Seperti Pak Loke ini berusaha jadi bagian ngumpulin dana, kalau tanya ada dana dari Pak Loke. Dan sebetulnya rekan-rekan yang hadir di sini, para donatur dan semuanya ini bisa termasuk juga sebagai perkasih yang bersama-sama membantu mengumpulkan dana, mensponsori untuk kelangsungan karya dari bakti luhur. Jadi perkasih adalah seperti underbow-nya bakti luhur, mendukung segala pelayanan maupun acara-acara bakti luhur. Jadi kalau orang mau ikutan perkasih Pak, adakah persyaratan khusus? Dia harus dari latar belakang agama tertentu misalnya, suku tertentu? Tidak perlu, semuanya bisa ikut sebagai perkasih. Baik, baik Pak Syarif. Pak Loke, tadi sudah disampaikan bahwa kapasitas Bapak adalah ujung-ujungnya soal bagaimana bisa membuat orang-orang ikut terpanggil dalam menyumbangkan dana mereka. Ini pasti bukan hal yang mudah ya Pak. Tapi bolehkah saya tahu apa maksud hati Bapak bergabung di dalam persaudaraan kasih ini? Selamat malam. Sebelumnya saya melihat bahwa talenta anak-anak ini luar biasa. Mereka mempunyai talenta yang tersembunyi, ya, di mana itu adalah salah satu tanggung jawab kita untuk mengembangkan talenta mereka. Di mana saya juga mempunyai suatu impian bahwa pada suatu saat nantinya mereka bisa menjadi mandiri, mereka bisa menjadi pandai di talenta-talenta mereka yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan saya yakin pada suatu saat, pada waktunya nanti mereka akan menjadi anak yang sukses. Amin. Amin. Dan itu ada andil kita juga di sana. Baik. Meskipun tidak patut untuk dibanggakan bahwa kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tetapi biarlah itu menjadi perhitungan Tuhan ya Pak ya. Pak Yosef, apa yang menjadi dorongan dari semangat hati Anda untuk tergabung dalam persaudaraan kasih ini? Boleh berbagi juga. Pertama saya disuruh Romo Yasan untuk membentuk perkasih. Saya waktu itu saya mau sama Romo Yasan, saya nggak tahu caranya bagaimana. Saya buta sama sekali. Tapi karena saya doa dengan Tuhan dan Tuhan membimbing dan Tuhan menunjuk, akhirnya bisa terbentuk perkasih ini. Jadi saya pertama bahwa Tuhan itu hidup dan baik dan Dia selalu membimbing, menunjukkan bahwa memberikan jalan supaya perkasih ini jalan. Jadi awalnya ini hanya soal ketaatan saja Pak? Pertama saya bukan Katolik, jadi saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak kenal sama sekali. Tapi karena Tuhan menunjuk, jadi saya juga heran kok bisa. Itu satu miracle itu. Dan itu nyata, dan itu bisa jalan. Seperti Romo minta dokter, psikolog, saya bingung. Tuhan, saya tidak kenal psikolog, saya tidak kenal dokter. Tapi Tuhan bisa menunjuk, akhirnya jalan. Itu memang kasih karunia Tuhan. Dari sini muncul banyak kesaksian. Pak Syarif, saya juga kaget dengan cerita dari Pak Yosef ini.
Adakah sedikit terbesit di hati Anda dan pikiran Anda, singkat saja mungkin, satu kesaksian tentang bagaimana persaudaraan kasih mengalami suatu tantangan di dalam mendukung pelayanan kepada bakti luhur ini? Kalau saya percaya bahwa kalau kita mempunyai niat yang baik, ya, Tuhan selalu bekerja bersama kita. Dan bagi para teman-teman pengusaha, yang penting kalau kita tidak kenal, maka kita tidak sayang. Maka tugas saya hanyalah untuk memperkenalkan perkasih atau bakti luhur kepada teman-teman. Dan selama ini teman-teman telah saya ketuk hatinya dan mereka terbuka hatinya dan sangat membantu saya bisa sampai di sini pada hari ini. Dan yang terpenting saya merasa bersyukur saya diberi kesempatan untuk bekerja di ladang Tuhan yang indah ini. Amin. Pak Loke, Pak Yosef, Pak Syarif, terima kasih untuk sharing singkatnya. Dan inilah hasilnya malam hari ini, kita nikmati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berikan tepuk tangan pada bapak-bapak ini.